Carut marut. Kalau saya baca sejarah Abbasiyah di akhir-akhir kejayaannya, itu juga tidak selalu mulus terjadi seperti di awal-awalnya atau di tengah-tengahnya. Memang dia saintis makmur pada waktu itu, tetapi sempat juga Abu Hanifah jadi imam mazhab Hanafi itu meninggal di penjara, disiksa. Jadi sempat seperti itu. Akhirnya menjadi terjadi satu kezaliman yang luar biasa. Kezaliman. Jadi mudah-mudahan Allah tidak akan sampai kembali menghancurkan seperti ini hanya dengan satu letusan gunung saja. Padahal kalau disebutkan di dalam surat di juz 30 itu, ketika bumi di kiamat itu yang meletus bukan cuma satu, gunung-gunung itu seperti kapas begitu. Jadi sudah pada meletus semua begitu. Ya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Jadi bumi itu bergoncang-goncang kemudian meletus semua yang keluar dari dalam bumi. Jadi baru satu meletus itu seluruh bumi. Berapa tahun kemudian? Ya, 1816 dari pulau yang sebelahnya, pulau Sumbawa, Gunung Tambora, itu juga pernah meletus. Itu luar biasa. 1816 itu setahun setelah letusan itu, bumi itu masih tetap dingin. Sehingga tahun itu disebutkan the year without summer. Ini ada filmnya di National Geographic. Bagaimana bumi ini dingin dan kelaparan terjadi di Amerika, kelaparan terjadi di Eropa, kematian itu merata di seluruh dunia. Kalau kita melihat sejarah-sejarah ini, itu bahwa bahwa kerusakan itu bisa sekali begitu, juga kerusakan bisa yang turun sedikit demi sedikit. Bapak Ibu sekalian, jadi sebagai penutup saya ingin mengutip satu ayat dalam surat Al-Qasas. Al-Qasas itu kita diminta untuk mengejar akhirat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Kita diminta untuk mengejar akhirat. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupa kehidupan, tapi jangan lupa mengenai kehidupan yang kita kerjakan sebagai bersosialisasi. Wala ta'ghil fasada fil ardh. Sebelum itu ada wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah kamu kepada makhluk-makhluk lain, manusia dan sebagainya, sebagaimana Allah telah berbuat baik. Lalu ditegaskan wala ta'ghil fasada fil ardh. Jangan membuat kerusakan di bumi. Dalam terjemahan bahasa Inggris, ini terjemahannya itu jangan melakukan korupsi. Ya, Allah tidak suka pada corruption. Jangan melakukan korupsi. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Allah tidak suka pada orang-orang yang membuat kerusakan. Jadi ini ayat ini membuat kita seimbang sebetulnya. Kita kejar akhirat, ya kan? Dan kita mengejar dari berkah di dunia itu, kita kerja di dunia, tetapi yang berkah. Karena kalau rezeki itu dijamin sama Allah, semua dapat, gitu kan. Kalau satu dilebihkan, satu dibatasi, dicukupkan. Dan ini kita harus mengejarnya dan melakukan yang berbuat baik. Bapak Ibu sekalian, ini sudah 20 menit, jadi mudah-mudahan masih ada 15 menit. Kalau ada mau pertanyaan, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu jemaah sekalian, setelah kita menyimak kajian hari ini, kami persilakan pada Bapak Ibu yang mau menambahkan atau bertanya, kami persilakan. Dipersilakan, ada yang mau nanya atau menambahkan? Jinuna mungkin? Mari silakan ditambahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya waktunya
memang pastinya di kita ini manusianya, pemerintahnya, rakyatnya juga yang nggak menuju ke orang lain. Mungkin saya pribadi melihatnya kita masih jauh dari Allah, itulah makanya jauh dari keberkahan. Tapi juga beberapa news berita itu terdengar pemerintah sekarang memberitakan bahwa banyak negara-negara maju tidak ingin kita jadi negara maju. Apa memang betul dari pihak luar yang tidak ingin kita maju? Tapi kok ya saya sendiri sih lebih cenderung mengaca pada diri sendiri gitu ya. Ya jauh dari Allah ya bagaimana mau berkah. Mohon tanggapannya terkait dengan dari pihak luar yang memang tidak ingin kita maju, barangkali sharing pernah di luar negeri. Itu aja boleh. Terima kasih. Iya, kalau kita kembali ke Al-Quran, itu kan di Al-Quran karena cuma disebut seperti tadi penduduk suatu negeri gitu. Tapi kita lihat dalam sejarah negara itu kan tidak selalu tetap gitu ya, tidak selalu tetap. Jadi tetapi ada selalu dikotomi antara baik dan buruk gitu. Ada jahat, ada yang baik. Dan itu regardless ada di negara A, B, C. Di Amerika pun juga terjadi konflik gitu kan antara baik dan benar ya. Jadi akhirnya kalau saya melihat bahwa di seluruh dunia ini sebetulnya ada satu sistem yang iblis gitu. Kalau yang orang Amerika mungkin menyebutnya Luciferian, yang sistem yang iblis gitu, yang oleh orang Amerika sendiri juga tidak disukai. Jadi kita juga jangan melihat bahwa Amerika itu satu sistem, satu gitu aja. Amerika itu juga sudah pecah. Di negara-negara juga ada begitu. Bahkan di Brunei pun yang kalau kita bilang dia sebagai satu entiti di bawah sultan yang absolut kelihatannya sama, itu juga kita melihat ada selalu besar. Kalau kita mendengar cerita negatif tentang Brunei misalnya, tentang keluarga raja, ya memang tidak sulit. Artinya ada tidak sulit dalam arti ini. Ada orang-orang yang ketika dia kaya sekali, maka dia lupa diri, lalu menghabiskan. Itu negara-negara mana? Nah, jadi intinya yang ingin saya katakan bahwa pertempuran atau persaingan baik dan buruk itu terjadi di mana-mana. Dan dia bisa masuk ke sini, kadang-kadang bisa masuk ke Indonesia, bisa masuk ke mana-mana. Lah, kalau kita melabelkan misalnya, oh ada negara Amerika mau masuk ke sini dulu. Amerika ada yang baik, ada yang buruk juga gitu. Saya pilihkan saja di Amerika. Saya sudah di Stanford. Saya lihat bahwa sebenarnya baik dan buruk itu di Amerika juga yang kritik pemerintah Amerika banyak juga gitu. Siapa yang di Amerika? Kalau kita itu di sini menganut Cina. Cina ada berapa? 5% penduduk, 5-7% penduduk. Di Amerika penduduk Yahudi misalnya gitu, banyak, cuma 5% juga. Tetapi ada kelompok yang Zionis misalnya begitu, kecil aja, lebih kecil dari 5% itu. Yang betul-betul dia punya pikiran ya, kalau menurut saya bedakan antara ya orang Yahudi biasa dengan yang Zionis gitu ya. Yang Zionis ini suatu gerakan. Nah mereka itu yang tidak bisa gampang bersahabat kemana-mana begitu. Nah ini kemudian masuk kemana-mana juga gitu, masuk ke negara kita juga, masuk ke makanya sebenarnya kalau kita lihat di Quran itu pertentangannya bukan pertentangan negara kayak disebutkan, tetapi pertentangan antara baik dan buruk. Dan kita berbaik dan buruk itu kita harus berpihak kepada yang itu tadi, aman buat takwa, beriman dan bertakwa. Kalau kita beriman takwa di negara-negara lain juga ada. Perkembangan Islam di Amerika misalnya itu luar biasa, jumlahnya sudah lebih banyak daripada Yahudi tadi gitu. Dan kualitasnya juga lebih bagus gitu. Islamic Center di sana besar-besar dan orangnya juga rajin-rajin sholat gitu. Dan saya kira itu fenomena yang menarik juga kan. Seperti di Indonesia sendiri, sebetulnya kalau kita bilang belum belum menjadi Islam yang baik betul, itu juga tidak betul. Karena kalau kita bandingkan dari 80-an misalnya waktu
mahasiswa gitu ya. Kampus itu mana yang pakai jilbab? Yang pakai jilbab ditangkap gitu kan. Masih begitu tentang 80-an. Kita bikin pengajian di masih dikejar-kejar kok kamtip misalnya dulu. Tapi sekarang kan enggak. Sudah ada perubahan. Kepala jilbab itu sudah menjadi pakaian yang biasa. Gitu. Di pemerintahan, pejabat-pejabat, menteri juga ada, itu sudah tidak ada masalah. Itu satu kemajuan yang perlu kita syukuri juga. Kita syukuri. Memang kita tidak mesti membalik tangan gitu, tapi ada kemajuan. Dan itu juga terjadi di negara-negara lain. Tapi kita harus kita kembalikan bahwa ketika campur tangan itu masuk ke kita, itu campur tangan elemen, kalau saya memang elemen negatif dari sana yang ingin merusak. Di Indonesia, Chandra Maju ini muslim terbanyak di dunia, lupa ya kan? Muslim terbanyak di dunia, 100 berapa juta sekarang, 150 juta muslim atau 200 juta muslimnya, kira-kira dari 270 juta. Kita stand out dari segi ekonomi juga, saya yakin akan menjadi yang terbesar. Dan saya sebutkan, mungkin saya waktu pengajian di sini beberapa bulan yang lalu saya pernah cerita tentang posisi kita. Posisi kita itu yang tadi saya sebutkan tentang sumber daya alam kita yang luar biasa. Brunei tadi cuma satu minyak aja, jadi nggak punya batu bara, nggak punya emas, nggak punya. Kita punya, you name it, semua ada. Gitu. Kita punya, dan kita pada posisi yang sangat strategis. Separuh kapal dunia itu lewat Selat Malaka, sisanya lewat Selat Sunda, lewat Selat Tonga. Jadi kita penting sekali. Gitu. Tanker-tanker Saudi Arabia, kalau kita nggak tutup jalannya dengan selamat, apa yang kita tidak buka dengan keamanan, gitu. Itu mana bisa dijual jadi duit? Ya bisa kan? Ibaratnya kalau jalan depan ini tutup, jalan tutup itu, gitu. Macet kan? Nilai ekonomi tidak ada. Indonesia punya posisi yang segini. Jadi sumber daya alamiah, muslimia, kemudian sangat strategis. Dengan kondisi yang sangat seksi seperti itu, kira-kira orang lain pada kiri kan gitu. Atau kalau yang wah ini gawat ini, kalau nggak di saya baik-baik, saya tangan saya masuk dan lain sebagainya. Jadi proksi itu banyak Pak. Jadi kalau kita melihat bukan cuma lokal kita saja, nanti kita juga duduk bareng sama saudara-saudara kita hati-hati itu, saudara. Itu karena ada kepentingan persis bersama 300 tahun yang lalu, 300 tahun kita bermasalah dengan gitu kan, masalah yang kita sebut sebagai penjajahan itu. Kalau dilihat kan yang Belandanya cuma berapa kan, tapi kan yang ada antek-anteknya itu banyak sekali. Sejarah kita buka itu, kan. Jadi kita juga lihat itu kalau sekarang, lagi kita harus mencari keberkahan kita. Mudah-mudahan kembali lagi ke iman dan takwa. Baik, mungkin ada yang lain. Silakan Bapak yang mau bertanya. Masih ada waktu, kami persilakan. Mungkin belum mau nambah lagi. Semua sama. Sini lunch time sampai jam berapa Pak? Masuk lagi. Sampai itu udah termasuk pengajian. Jam 1 termasuk makan siang, jadi harus masuk lagi ya. Pengajian kita termasuk dalam urusan budi. Ya. Kami di sini ya kantornya ya. Iya. Oke. Saya tidak. Kemudian mungkin mau bertanya. Dan kalau nggak ada, saya kira kita cukupkan ya Pak. Atau Ustaz sendiri mau sedikit tentang keseimbangan bumi antara hancur dan tidaknya. Dan dalam Al-Quran dikatakan bahwa
kebinasaan yang ada di lautan dan di bumi itu akibat tangan-tangan olah manusia. Diharap bersatu di luar ini maka sahabat dinas. Nah itu kalau melihat dari sisi itu, dengan adanya keseimbangan bumi seperti di SDM aja, ketika ada minyak, kemudian ada gas, kemudian ada listrik sekarang, itu apakah pengaruh dari kejoliman manusia juga, sehingga sumber daya alam yang ada di bumi ini semakin berkurang. Karena di sisi lain juga Allah mungkin menjolimi hambanya. Nah ketika ada penjoliman dari manusia atau hambanya, maka terjadilah fenomena alam, sehingga berkurangnya sumber daya alam. Apakah di sisi ini yang menjadikan semakin tergerusnya sumber daya alam kita itu berkurang karena kecerobohan manusia atau tingkah laku manusia yang memang sering berbuat jolim gitu, tidak menempatkan pada tempatnya gitu, sehingga terjadilah fenomena alam yang tidak diduga-duga. Ya, baik. Fenomena alam yang tidak diduga-duga itu kalau menurut saya tidak ada hubungannya sama manusia. Itu kecuali ya kita misalnya ngerowokin bukit gitu ya. Ini bukit udah jelas gitu. Itu sudah melawan sunatullah di pohonnya dicabutin semua kemudian jadi longsor gitu ya. Atau di sungai kemudian kita penuhi yang harusnya air lewat situ kemudian kita sudah timbul dengan sampah-sampah akhirnya jadi banjir. Ya itu ulah-ulah tangan manusia. Tetapi kalau yang saya ceritakan tadi seperti ketika yang besar-besar yang kayak tsunami atau gunung meletus, gunung berapi dunia ini 75% ada di Indonesia. Jadi 100 berapa 120